Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini mohon maaf agak terlambat, bukan agak. Jadi karena waktunya kepotong banyak ini ya, langsung saja ya kita lanjutkan materi baru 178181. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Innallaha sami'un 'alim. Shadaqallahul 'adzim. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, kutiba, telah diwajibkan, alaikum, atas kalian, al-kisos, hukum kisos, fil qatla, dalam orang-orang yang terbunuh, al-hurru, orang merdeka, bil hurri, dengan orang merdeka, wal abdu, dan hamba sahaya, bil abdi, dengan hamba sahaya, wal unsa, dan wanita, bil unsa, dengan wanita. Maka man, barang siapa, ufia, yang dimaafkan, barang siapa dimaafkan lahu, baginya min, dari akhihi, saudaranya, syai'un, sesuatu, ittiba'un, mengikuti bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dan adaun, membayar, maksudnya membayar diat ilaihi, kepadanya, bi ihsan, dengan perbuatan baik. Dalika, demikian itu, takhfif, keringanan min, dari Rabbikum, Tuhan kalian, warahmah, dan rahmat. Maka man, barang siapa i'tada, dia melampaui batas, ba'da, sesudah, dalika, demikian itu, lahu, baginya azabun, siksa alim yang pedih. Lagi, ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, kutiba, telah diwajibkan, alaikum, sekalian, al-kisos, hukum kisos, fil qatla, di dalam orang-orang yang terbunuh, al-hurru, orang merdeka, hurri, dengan orang merdeka, wal abdu, dan hamba sahaya, bil abdi, dengan hamba sahaya, wal unsa, dan wanita, bil unsa, dengan wanita. Maka
barang siapa ufia dimaafkan lahu baginya min akhihi dari saudaranya syai'un sesuatu fa maka ittibaun mengikuti bil ma'ruf dengan perbuatan baik wa adaun membayar dia ilaihi kepadanya biihsan dengan perbuatan baik. Dalika demikian itu takhfif keringanan mir rabbikum Tuhan kalian warahmah dan rahmat fa man barang siapa i'tada dia melampaui batas ba'da sesudah dalika demikian itu fa lahu baginya adabun siksa alim yang pedih. Sama-sama wahai orang-orang yang mereka beriman diwajibkan atas kalian hukum kisos di dalam orang-orang yang terbunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan wanita dengan perempuan. Maka barang siapa yang dimaafkan baginya dari saudaranya sesuatu, maka mengikuti dengan cara yang baik dan membayar dia kepadanya dengan perbuatan yang baik. Demikian itu keringanan dari Tuhan kalian dan rahmat. Maka barang siapa yang dia melampaui batas sesudah demikian itu, maka baginya siksa yang pedih. Dari belakang alim adab siksa lahu baginya fa dalika demikian itu ba'da sesudah i'tada dia melanggar melampaui batas man barang siapa fa maka warahmah dan rahmat rabbikum kalian dari takhfif keringanan dalika demikian itu biihsan perbuatan baik ilahi kepadanya wa adaun dan membayar dia bil ma'ruf dengan cara yang baik wattibaun maka mengikuti syai'un sesuatu akhihi saudaranya min dari lahu baginya ufia dimaafkan paman maka barang siapa wal unsa bil unsa dan wanita dengan wanita wal abdu bil abdi dan hamba sahaya dengan hamba sahaya al hurru bil hurri orang merdeka dengan orang merdeka fil qatla di dalam orang-orang yang terbunuh al kisos hukum kisos alaikum tas kalian kutiba telah diwajibkan amanu mereka beriman alladzina orang yang ya ayuha wahai sama-sama wahai orang-orang yang mereka beriman telah diwajibkan atas kalian hukum kisos dalam orang-orang yang terbunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa dimaafkan baginya dari saudaranya sesuatu, maka mengikuti dengan cara yang baik dan membayar dia kepadanya dengan perbuatan yang baik. Demikian itu keringanan dari Tuhan kalian dan rahmat, maka
maka barang siapa dia melanggar batas dari sesudah demikian itu, maka baginya siksa yang pedih. Wah, lakum bagi kalian bil kisosi di dalam hukum kisos itu hayatun ada kehidupan. Ya, wahai ulil albab, orang-orang yang mempunyai akal, la'allakum agar kalian tatkun, kalian bertakwa. Lagi, wah, lakum bagi kalian bil kisosi di dalam hukum kisos itu hayatun ada kehidupan. Ya, wahai ulil albab, orang-orang yang mempunyai akal, la'allakum agar kalian tatkun, kalian bertakwa. Sama-sama dan bagi kalian. Bagi kalian di dalam hukum kisos itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang mempunyai akal, agar kalian bertakwa. Dari belakang, tatkun, kalian bertakwa. Ta'allakum agar Kalian al-albab akal, orang yang berakal. Orang-orang yang mempunyai, ya, wahai hayatun kehidupan fil kisos dengan hukum kisos itu lakum bagi kalian, wah, dan sama-sama dan bagi kalian di dalam hukum kisos itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang mempunyai akal, agar kalian bertakwa. Kutiba diwajibkan alaikum sekalian, idza jika hadoro telah hadir ahadakum pada salah satu dari kalian al-mautu kematian itu, in jika taroka dia meninggalkan khairon kebaikan, al wasiyatu berwasiat, lil walidaini bagi kedua orang tua, wal aqrabin dan para kerabat, bil ma'ruf dengan cara yang baik, akon sebagai kewajiban ala atas al-muttaqin orang-orang yang bertakwa. Lagi, kutiba telah diwajib alaikum atas kalian, idza jika hadoro telah hadir ahadakum pada salah satu dari kalian al-mautu kematian itu, in jika taroka dia meninggalkan khairon kebaikan, al-wasiyatu berwasiat, li bagi al-walidaini kedua orang tua, wal aqrabin para kerabat, bil ma'ruf cara yang baik, sebagai kewajiban ala atas al-muttaqin orang-orang yang bertakwa. Sama-sama telah diwajibkan atas kalian jika telah hadir pada salah satu dari kalian kematian itu, jika dia meninggalkan kebaikan, berwasiat bagi kedua orang tua dan para kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban atas orang yang bertakwa. Dari belakang, al-muttaqin orang-orang yang bertakwa, ala atas hakon kewajiban, bil ma'ruf dengan cara yang baik, wal aqrabin para kerabat, lil walidaini bagi kedua orang tua, al wasiyah berwasiat, taroka dia meninggalkan khairon kebaikan, taroka dia meninggalkan, jika al-mautu kematian itu ahadakum
pada salah satu dari kalian hadoro telah hadir jika alaikum atas kalian kutiba telah diwajibkan sama-sama telah diwajibkan atas kalian jika telah hadir pada salah satu dari kalian kematian itu jika dia meninggalkan kebaikan berwasiat bagi kedua orang tua dan para kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Fa maka barang siapa badalahu dia menggantinya ba'da sesudah ma apa yang sami'ahu dia mendengarnya. Fa innama sesungguhnya hanyalah ismuhu dosanya ala alladzina orang-orang yang badilunahu mereka menggantinya. Allah sesungguhnya Allah sami maha mendengar alim lagi maha mengetahui lagi fa maka barang siapa dalam dia menggantinya ba'da sudah apa yang sami'ahu dia mendengarnya maka sesungguhnya hanyalah dosanya alladzina orang yang yubaddilunahu mereka menggantinya innallah sesungguhnya sami maha mendengar alim lagi maha mengetahui. Sama-sama maka barang siapa yang dia menggantinya sesudah apa dia mendengarnya maka sesungguh hanyalah dosanya atas orang-orang mereka menggantinya. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari belakang alim maha mengetahui sami maha mendengar. Innallah sesungguhnya Allah yubaddilunahu mereka menggantinya alladzina orang-orang yang ala atas ismuhu dosanya fa innama maka hanyalah sami'ahu dia mendengarnya yang ba'da sudah badalahu dia menggantinya faman maka barang siapa sama-sama maka barang siapa yang dia menggantinya sesudah apa dia mendengarnya maka sesungguh hanyalah dosanya atas orang-orang mereka menggantinya. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Sudah selesai? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kita baca lagi sama-sama dari awal. Sama-sama. Wahai orang-orang mereka beriman telah diwajibkan atas kalian hukum kisos di dalam orang-orang terbunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita, maka barang siapa dimaafkan baginya dari saudaranya sesuatu mengikuti dengan cara yang baik, membayar diat kepadanya dengan perbuatan baik, demikian itu keringanan dari Tuhan kalian dan rahmat. Maka barang siapa dia melanggar melampaui batas sesudah demikian itu
maka baginya baginya siksa yang pedih. siksa yang pedih. Dan bagi kalian Bagi di kalian dalam di hukum dalam kisos hukum itu kisos ada kehidupan. kehidupan. Wahai orang-orang yang orang-orang yang mempunyai akal, agar kalian kalian bertakwa. bertakwa. Wajibkan atas kalian jika telah hadir pada salah satu dari kalian kematian itu, jika dia meninggalkan kebaikan, berwasiat bagi kedua orang tua dan para kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang dia menggantinya, sudah apa yang dia mendengarkannya, sesungguh hanyalah dosanya atas orang-orang yang mereka sesungguhnya Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita cari kata-kata yang jamak nih ya. Al-qatla artinya orang-orang yang terbunuh. Jamak. Kalau satu, kotil. Kotil. Seperti kotil, jamaknya qatla. Asir, asro. Marid, mardo. Mayit, mauta. Lagi, ulil albab. Uli artinya orang-orang yang mempunyai. Jamak. Kalau satu, di. Al-albab artinya akal-akal. Akal-akal. Kalau satu, lubun. Ya. Al-walidaini, kedua orang tua. Kalau satu, walid, perempuan, walidah. Al-akrobin artinya apa? Para kerabat. Kalau makna harfiahnya orang-orang yang terdekat. Orang-orang yang terdekat, jamak. Kalau satu, akrob. Nah, makanya ada orang punya teman akrob, itu teman yang paling dekat. Akrob. Kalau perempuan terdekat, akrobat, nanti jadi akrobat. Apa? Purba. Akrob, purba. Ahsan, husna. Gitu ya. Ahsan, husna. Akbar, kubro. Muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kalau satu, muttaqi. Perempuan, muttaqiyah. Yang jamak-jamak. Itu ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah jelas semua, langsung kita pahami ya. Langsung kita pahami, ini ayat menerangkan tentang hukum kisos. Hukum kisos itu dari kata koso yakusu, artinya mengikuti jejak. Kisah sudah masuk Indonesia. Kisah Rasul, artinya mengikuti jejak Rasul. Kisah para nabi, ya. Koso itu mengikuti jejak. Lah terus ada hukum namanya hukum kisos, hukum mengikuti jejak. Artinya hukuman dengan mengikuti jejak kejahatannya. Hukuman dengan mengikuti jejak kejahatannya. Jadi kalau misalnya kalau memutus tangan orang, ya, memutus tangan orang, maka hukumannya juga diputuskan tangannya, gitu ya. Kalau membuat orang itu pincang, ya dipincangkan kakinya. Jadi gitu. Jadi hukuman setimpal, menghukum bentuk hukumannya mengikuti kejahatan yang dilakukan. Itu namanya hukum kisos. Nah ini secara khusus, maksudnya kisos di dalam pembunuhan. Jadi kalau ada orang terbunuh, itu diberlakukan hukum kisos. Berarti harus dibunuh, karena membunuh hukumannya ya dibunuh, maka nyawa dibalas dengan nyawa. Terus bagaimana kalau mengkisos orang merdeka dengan orang merdeka, hamba saya dengan hamba saya, perempuan dengan perempuan? Maksudnya orang merdeka dibunuh, dikisos sebab membunuh orang merdeka. Begitu pula, maksudnya begini, kalau al-hurru bil hurri, kalau yang membunuh orang merdeka, yang dikisos ya orang merdeka itu. Kalau yang membunuh itu hamba, yang dikisos itu ya hamba itu. Kalau perempuan ya perempuan itu. Berarti siapapun dia, pokoknya yang membunuh ya dia yang dikisos. Itu. Jadi ada aturan begitu karena zaman dulu
ada orang kabilah yang merasa lebih mulia dari kabilah yang lain, gitu ya. Jadi kalau dari kalangan mereka itu yang terbunuh itu apa perempuan, maka menuntut yang membunuh itu perempuan, menuntut yang dikisos itu laki-laki, gitu ya. Gitu. Yang membunuh itu budak, menuntut yang dikisos itu adalah orang merdeka. Jadi gitu. Itu makanya dihapus seperti itu karena disebutkan dalam ayat yang lain nanti lebih tegas an-nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Mau jiwa budak, mau jiwa orang merdeka, mau jiwanya perempuan, pokoknya jiwa dibalas dengan jiwa, nyawa dibalas dengan nyawa, gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau yang membunuh orang merdeka, ya dia merdeka itu yang dikisos. Kalau budak ya budak, tidak boleh budak yang membunuh karena dia merasa lebih mulia, tidak pantas mengkisos budak, tapi menuntut orang merdeka. Berarti tuannya yang dikisos, gitu ya. Jadi tidak begitu. Maka barang siapa yang dimaafkan baginya sesuatu, makanya barang siapa yang mendapatkan suatu maaf dari saudaranya. Mendapatkan suatu maaf itu artinya baik-baik begini, orang yang membunuh orang itu nasibnya tergantung kepada ahli waris. Kalau ahli waris menuntut kisos, maka orang itu ya dikisos. Tapi kalau ahli warisnya memaafkan, ya dimaafkan, gitu ya. Nah ini contohnya yang dimaafkan. Siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya, maksudnya dari ahli waris, orang yang terbunuh itu, maka hendaknya orang yang memaafkan itu mengikuti maafnya dengan perbuatan yang baik. Paham ya? Jadi supaya kebaikanmu itu semakin sempurna, ikutilah dengan kebaikan yang berikutnya. Apa? Misalnya kasih kesempatan orang itu untuk mengumpulkan diat. Soalnya orang itu kalau dimaafkan artinya wajib membayar diat. Dan diatnya itu tidak murah, tapi 100 ekor onta. Kalau satu onta itu 50 juta, berarti 50 juta kali 100, berapa? 500 miliar. Iya, 5 miliar ya. 5 miliar itu kan sedikit, makanya kasih kesempatan orang itu mengumpulkan diatnya. Jadi bagi yang memaafkan, dianjurkan mengikuti maafnya dengan perbuatan baik, kasih kesempatan orang itu mengumpulkan diatnya. Bagi yang dimaafkan, membayar diat kepadanya dengan perbuatan baik, gitu ya. Jadi cepat-cepat dibayar diatnya, jangan ditunda-tunda kalau memang sudah tersedia. Hal itu adalah keringanan dari Tuhan kalian dan rahmat. Hal itu apa? Diat itu, diat. Jadi dia itu keringanan dari Allah untuk umat ini. Zaman dulu tidak ada namanya diat, ya. Pokoknya kalau bunuh ya mesti dikisos. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad ada keringanan hukum, kalau ahli warisnya memaafkan, maka tidak dikisos, tapi diganti dengan diat. Diatnya berapa? 5 miliar. Ya. Siapa melampaui batas setelah itu, maka dia mendapatkan siksa yang pedih. Melampaui batas ini ada satu keterangan yang dimaksud apa? Ada orang bunuh orang, terus sudah membayar diat, kemudian tetap dibunuh. Gitu ya. Itu melampaui batas. Maka orang itu tidak ada diat bagi orang seperti itu sudah pasti harus kisos gitu karena itu termasuk dosa yang sangat besar. Paham ya? Jadi gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat menghargai nyawa seseorang ya. Jadi kalau ada orang menghilangkan nyawa, tebusannya ya nyawanya itu dia sendiri. Tapi kalau dia mendapatkan maaf, jadi nyawa itu kalau boleh dihargai itu sekitar 5 miliar. Ya, kalau boleh dihargai, tapi sebetulnya itu masih kurang, tapi minimal kurang. Tapi kalau boleh dihargai. Tapi sudah mendapatkan 5 miliar itu insya Allah ya susahnya hilang gitu ya. Gitu. Seorang istri suaminya dibunuh orang, tapi dapat 5 miliar, insya Allah susahnya berkurang ya kalau tidak hilang. Bisa beli rumah, bisa beli ruko, bisa beli mobil yang bagus ke masa depan. Jadi gitu. Jadi itu diatur di dalam Islam. Makanya tidak sembarangan orang itu bunuh orang karena harga nyawa itu tidak ada harganya kecuali nyawa itu sendiri. Makanya kalau membayar 5 miliar itu bukan pembayaran, itu adalah maaf gitu ya. Masih dimaafkan, boleh membayar walaupun cuma 5 miliar. Padahal sebetulnya nyawa itu tidak bisa dihargai. Terus berikutnya, banyak orang-orang yang menentang hukum kisos ya. Itu hukum Islam dikatakan hukum jadul, hukum tidak berperi kemanusiaan gitu ya, dan lain-lain. Maka ditegaskan ya, justru bagi kalian di dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Wahai orang yang menggunakan akal supaya kalian bertakwa, hanya menjaga diri dari perbuatan. Jadi ya,
Jadi justru dengan diterapkan hukum kisos, nanti ada kehidupan orang itu tambah terjaga. Paham ya? Jadi gitu. Sehingga ketika orang bunuh orang tuh mikir-mikir 1000 kali. Soalnya kalau dia mau bunuh orang, tidak ada taruhannya kecuali nyawanya sendiri. Padahal dia cuma nyawa, cuma satu. Maka orang akan takut untuk melakukan pembunuhan sehingga kehidupan itu jadi terjaga. Makanya di negara yang tidak diterapkan hukum kisos itu biasanya banyak terjadi pembunuhan. Ya, termasuk di Indonesia itu banyak terjadi pembunuhan. Gitu ya. Orang seenaknya bunuh orang, kenapa? Karena taruhannya bukan nyawa, cuma penjara berapa 7 tahun keluar gitu ya. Dapat remisi lagi gitu ya, terus nah, itu sangat tidak adil. Padahal susahnya istrinya yang janda belum hilang, susahnya anaknya yang yatim belum hilang, tapi yang membunuh itu sudah keluar dari penjara. Itu sungguh hukum yang tidak adil. Tapi yang paling adil hukum Allah, gitu ya. Itu hukum Allah, pokoknya nyawa ya dibayar dengan nyawa. Kalau dia punya nyawa cuma satu, akhirnya ya jangan berani-berani bunuh orang. Kalau punya nyawa 2, enggak apa-apa, 1 untuk serpan. Jadi gitu. Jadi enggak ada nyawa, kalaupun boleh dinilai dengan harta, itu minimal berapa? 5 miliar. Itu pun sebetulnya masih belum sebanding. Jadi justru dengan diterapkan hukum kisos itu malah nyawa orang semakin terjaga. Supaya kalian menjaga diri dari perbuatan seperti itu. Artinya dengan diterapkan hukum kisos 2 nyawa terjaga. Nyawa orang yang mau dibunuh juga selamat karena yang bunuh itu tidak berani berpikir 1000 kali. Nyawa orang yang mau dikisos juga selamat. Terus berikutnya. Nah, kemudian ketika ada orang mau dikisos, misalnya orang itu bunuh orang, terus divonis kisos, berarti orang itu sedang menunggu eksekusi, gitu ya. Misalnya kurang sebulan akan dieksekusi. Orang yang ada tanda-tanda mau dibunuh seperti itu, mau mati, berarti ada tanda-tanda kematian. Ya, berarti dia pasti sebentar lagi akan mati. Nah, ketika tanda-tanda kematian itu mendatangi kalian, maka kalau dia punya kebaikan di sini itu maksudnya harta, gitu ya, maka diwajibkan untuk wasiat untuk kedua orang tua kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban atas orang yang bertakwa. Gitu. Jadi intinya orang yang mempunyai harta itu kalau dia mau tanda-tanda mati harus berusaha memastikan bahwa setelah dia mati tidak terjadi rebutan harta, tidak terjadi kecurangan di dalam pembagian warisan. Makanya diselesaikan dulu ketika dia belum meninggal, gitu ya. Maka diperintahkan untuk berwasiat. Kalau sampai terlanjur sudah mati, terjadi rebutan harta dan lain-lain, maka itu dosanya ditanggung oleh yang meninggal, gitu ya. Sehingga amal-amalnya tidak akan diterima oleh Allah gara-gara tidak mempersiapkan ahli waris untuk mewarisi hartanya itu secara adil. Makanya harus dipastikan, ya, harus wasiat. Itu tanda-tanda kematian kalau dalam konteks ini misalnya mau dieksekusi gitu ya, itu kan sudah pasti mati, mau dikisos. Atau tanda-tanda kematian yang lain sakit misalnya divonis dokter mau mati akan harus segera wasiat tentang masalah warisan. Terus apa lagi, wajib itu termasuk kemaksiatannya mulut adalah orang yang mati belum sempat maksiat itu dosa gitu. Mulut ya, maksudnya mulut enggak wasiat, padahal dia punya utang, mungkin punya transaksi belum tunai, jadi seperti itu ya. Atau tanda-tanda kematian bisa juga kalau dia mau pergi jauh, mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam perjalanan, itu wasiat. Atau mau pergi haji itu juga wasiat, ya jangan-jangan enggak pulang gitu ya. Atau kalau secara umum tanda-tanda kematian itu itu ketika rambutnya sudah mulai putih, kulitnya mulai keriput ya, dan lain-lain, itu tanda-tanda kematian, maka orang tuh harus sering-sering berwasiat, gitu ya. Itu dikumpulkan keluarganya, nanti kalau saya mati begini-begini, saya tuh punya hutang ke sini, gitu ya, dan lain-lain masalah harta, semua ahli waris harus tahu sehingga nanti menyelesaikannya setelah dia meninggal itu beres, gitu ya. Termasuk pembagian di dalam warisannya. Cuma pembagian dengan cara yang baik tadi, wasiat dengan cara yang baik ini dulu ini berlaku ketika belum ada ahli waris, belum ada pembagian waris. Maka setelah ada hukum waris yang dimaksud bil ma'ruf, bagilah warisan menurut hukum waris. Gitu ya. Terus
siapa yang menggantinya, maksudnya sudah wasiat orang yang meninggal itu dengan baik sesuai hukum waris, tapi diganti-ganti. Maka dosanya itu ditanggung oleh orang yang menggantinya itu. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi asalkan dia sudah baik, sungguh-sungguh mempersiapkan, lah kok ada yang ganti-ganti, maka dia sudah tidak ikut menanggung dosanya ditanggung oleh yang mengganti. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan kali ini, monggo. Nggih. Kalau di ayat ini kan Ya. orang Ya. Oh ya. Itu mengapa tidak kepada anaknya? Kenapa? Kenapa tidak kepada Anak. Oh ya, ya betul. Wal walidaini wal aqrabin. Jadi wasiat itu terutama kepada kerabat, kan ahli waris itu kerabat ya. Kerabat yang terdekat kan adalah orang tua, gitu ya. Orang tua, terus anak dan seterusnya. Ini kebetulan kalau dia meninggal dalam kondisi masih mempunyai orang tua, gitu ya. Kadang orang tua itu diabaikan karena dikuasai oleh anak, gitu ya. Nah, makanya ditekankan orang tua, gitu. Gitu. Terus baru kerabat yang lain. Itu ada lagi. Ya, tapi ini sebentar ya. Tapi wasiat kepada ahli waris ini nanti ketika sudah ada hukum waris sudah enggak. Ya, ini berlaku ya. Ya, enggak berlaku. Ini berlaku ketika dulu belum ada hukum waris atau kalau diberlakukan pengertian bil ma'ruf itu adalah sesuai dengan hukum waris ya. Gitu. Karena berarti gini aja wasiatnya. Kenapa? Ya. Tetap wajib, tapi wasiatnya bukan dalam pembagiannya, gitu ya. Jadi wasiatnya begini, wasiat nanti kalau saya meninggal harta saya supaya dibagi menurut hukum waris, gitu ya. Tuh, atau kalau disiasati barangkali bisa, gitu ya. Dibagi kamu sekian, tapi sudah menurut perhitungan waris ya. Dihitung. Jadi nanti pembagiannya itu ya persis seperti hukum waris untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kezaliman perebutan harta setelah dia meninggal. Boleh, gitu ya. Nanti kalau harus wasiat, yang boleh itu bukan kepada ahli waris, gitu ya. Dan tidak lebih dari sepertiga, gitu. Sepertiga dan bukan kepada ahli waris. Itu namanya wasiat. Kalau ahli waris tidak ada wasiat, ya pakai hukum waris itu. Iya, monggo. Ya. Selain harta juga berpesan selain harta itu juga wajib diwasiatkan. Iya. Itu dicontohkan para rasul, para nabi dulu ya, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim gitu ya. Ma tak butuh namin ba'di gitu. Wasiat. Makanya nanti kalau kepada ahli waris tidak boleh wasiat tentang harta karena sudah ada pembagiannya menurut hukum waris, ya. Maka ganti wasiat-wasiat kebaikan yang lain. Dan itu suatu kewajiban, gitu ya. Ya, tepat. Ya. Biasanya anak itu kan kalau dulu wasiatnya bapak, wah itu biasanya dipegang betul, gitu ya. Wasiatnya ibu. Jadi untuk memotivasi anak itu untuk melaksanakan perintah itu. Gitu ya, dan itu tidak boleh diganti-ganti. Itu yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Tadi mohon maaf terlambat karena ada insiden sedikit ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz wa barakallahu fiik.